pagi hari ini kembali kita dapat hadir musyawarah dan sehat walafiat pun sudah sama-sama kita laksanakan subuh berjamaah. Harapan kali semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Salawat salam taruh hadiaturkan disanjungkan kepada pemimpin kita sekalian, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat selamat yang dimuliakan. Melanjutkan kitab Mirqah Sudut Tasdik fi Syarh Sulami Taufik ila Mahabbatil Ala Tahqiq, ada di halaman 83. Baris ke-8 dari bawah sebelah kiri luar. Halaman 83 baris ke-8 dari bawah sebelah kiri luar. Bacaannya wal julusu ma'a musyahadatil munkar idza lam yu'azza. Nanti sama-sama kita awali dengan niat intikaf di masjid dan harapan mudah-mudahan selama kita di tempat ini mendapatkan cucuran pahala rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi la juntu fihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal julusu ma'a musyahadati al-munkari dalam yu'azza wattataffulu fil walaimi wa huwa ad-dukhulu bi ghairi iznin au adkhaluhu hayaan wa an yukrimal mar'a ittiqa'a syarrihi wa adamu at-taswiyati baina az-zawjati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sayyidina ta'ala wa damana ma'bi wa barakati ulum bikum fid daraini amin. Hadirin jemaah sekalian, kita masih membahas az-zunub, dosa-dosa, al-ma'asi, maksiat-maksiat, al-asam, dan kesalahan-kesalahan bisa babil badan, disebabkan oleh yang namanya tubuh yang tidak dijaga daripada kemaksiatan tersebut. Kita bermohon, kita meminta kepada Allah semoga tubuh kita yang merupakan amanah Allah kepada kita dapat kita pelihara, dapat kita gunakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat, dosa, kesalahan berikutnya yaitu wal julus, duduk ma'a musyahadati, sambil melihat-lihat, sambil menyaksikan al-munkari, perbuatan yang mungkar. Kita duduk santai sambil menikmati tayangan, tampilan sesuatu yang dipandang sesuatu yang mungkar. Apa arti mungkar? Apa arti mungkar? Sesuatu yang diingkari, gak bener itu, gak betul itu namanya mungkar. Kenapa disebut sholat itu dipandang perbuatan ma'ruf? Apa arti ma'ruf? Orang yang tahu itu kebaikan. Nah, mungkar itu orang mengingkari. Di sini maksiat, dosa, kesalahan yang dilaksanakan oleh tubuh adalah al-julus, duduk-duduk ma'a musyahadatil munkar, sambil menyaksikan, melihat sesuatu yang mungkar. Kal mughanniyati, semacam duduk sambil menyaksikan penyanyi wanita yang sedang bernyanyi. Cara apa yang biasanya itu?
Pahanya kelihatan. Acara apa nih biasanya itu? TV. Oh, kadang-kadang sekarang ya Allah, pernikahan kayak kalau nggak pakai organ tunggal. Nggak seru. Kemarin loh di daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur ada pesantren memperingati ulang tahun pesantrennya. Biar banyak yang datang, diundang penyanyi-penyanyi nggak pakai jilbab, pakainya seksi. Emang nggak ada cara lain undang orang biar hadir taklim seperti itu. Ini kaprah sudah, salah kaprah sudah. Itu dosa. Jadi dosa, maksiat, kesalahan yang disebabkan tubuh adalah wal julus, duduk-duduk ma'a musyahadatil mungkar, sambil menyaksikan perbuatan mungkar. Kal mughanniyah, semacam melihat, menyaksikan penyanyi wanita dengan tampilan seksi. Ngaku deh ngaku. Idza lam yu'azzar, ya kalau memang nggak ada halangan. Pertanyaannya, boleh nggak duduk sambil menyaksikan sesuatu yang mungkar semacam penyanyi, boleh apa enggak? Lihat juga. Bukan, pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Tanggung jawab ya. Kalau bilang boleh, tanggung jawab ya. Saya ulang pertanyaan ini. Boleh nggak kita duduk-duduk di satu jamuan, orang ngundang kita, atau kita bikin acara pernikahan, ya, sambil manggil tuh penyanyi-penyanyi itu dengan pakaian-pakaian yang seronok, pakaian yang seksi, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi lihat kita. Boleh nggak? Lihat, jangan lihat itu aja. Enggak. Kalau kagak begitu Ini katanya duduk termasuk kategori dosa, maksiat, kesalahan adalah duduk-duduk sambil menyaksikan perbuatan mungkar semacam penyanyi dengan tampilan yang seronok, tampilan seksi, idalam yu'azzar, kalau memang nggak ada halangan. Tapi kalau ada halangan, boleh nggak? Ragu jawabnya nih. Kalau ada halangan boleh nggak? Boleh. Halangannya apa? Spray. kondangan. Bukan kondangan, alasannya kondangan. Kondangan bukan halangan. Halangan itu artinya apa? Kita memang ingin merubah. Merubah sesuatu yang mungkar. Ini nggak bener nih. Nah, gitu. Ini jangan manggil-manggil begini nih. Pertanyaan, berani nggak? Tapi ditonton. Kan ada hadis. Masih apa nggak hadisnya? Tentang perbuatan mungkar. Yang dimana kita disuruh merubah. Ingat nggak? Kata Nabi, hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa orang melihat perbuatan mungkar, maka rubah dengan tangannya. Arti dengan tangan apa ya? Dengan kekuatan, kekuasaan kita. Siapa ngerubah? Yang punya kekuatan. Pak RT, Pak RW, lurah, terus ke atas tuh. Sekarang kita punya hajat. Kita punya kekuatan nggak? Punya. Lah yang ngundang kita kok. Kita ngundang. Begitu dia datang dengan pakaian seksi, kita ngomong. Kalau mau tampil pakai jilbab. Itu namanya kita ngerubah yang mungkar. Yang ngundang saya. Sekarang kamu datang dengan pakaian seksi begini nih. Ini orang pada ngaji nih. Pantas nggak kira-kira? Kira-kira dia malu nggak? Pakai jilbab. Nih saya siapin pakaiannya nih. Pakaian jilbab, ya pakai baju gamis, ya. Itu namanya ngerubah mungkar. Tapi jangan cuma sekarang di sini doang. Besok-besok orang undang pakaian begini nih. Dan lagunya yang penting. Itu namanya yu'azzar, ada uzur. Tapi kalau nggak ada tujuan seperti itu, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa orang melihat perbuatan mungkar, maka rubah dengan tangannya. Kekuatan deh. Kita tuan rumah punya kekuatan. Atau Pak RT bisa menghentikan kalau memang bentuk-bentuk kemaksiatan.
Fa'ilam yastati, kalau nggak berani, kalau nggak mampu merubah dengan tangannya, kita nggak punya kekuatan. Kalau kita rubah, kita yang diusir nih. marah. Pulang kita. Maka apa? Dakwah berikutnya kita nggak boleh berhenti. Fabilisa nih, maka minimal kita ngomong. Kita ngomong. Tugas siapa ngomong tuh? Guru, ustadz, kiai, mu'alim, itu tugasnya ngomong dia. Berdasarkan Quran, hadis, perkataan ulama, dia ngomong tuh dakwah. Kalau tadi kekuatan itu pejabat. Kalau ustadz, guru-guru kita ngomong bagiannya, memberikan penjelasan. Fa'ilam yastati, tapi kalau nggak mampu juga dengan lisan, kita kalau ngomong kita malah nanti dipukul gitu ya. Maka fabigolbi, maka kita ingkari perbuatan mungkar dengan hati. Tapi kata Nabi, minimal kita hadir tuh mengingkari, nggak menyetujui pakaian-pakaian seperti itu. Tapi kata Nabi, wadzalika at'aful iman. Tapi mengingkari perbuatan mungkar dengan hati itu adalah dakwah yang paling kecil. Selemah-lemahnya dakwah itu mengingkari dengan hati. Jadi kalau ada perempuan pakaian seksi kita mengingkari, Allah ngelarang itu. Tapi jangan ngelarang mata kita melotot. Nah, ini yang salah. Tapi bisa kalau orang hajatan satu paket itu mahal gen. Saya nggak baca hadisnya sih ya. Ada hadis nih. Saya nggak tahu apakah hadis apa perkataan ulama tuh. Kalau kita diundang satu walimah, satu acara di warga, semacam pernikahan begitu nih. Ini kita bicara hukum ya. Bicara hukum nih. Kalau kita diundang di warga pada suatu acara semacam pernikahan deh, di situ ditampilkan perempuan-perempuan seksi dengan lagu-lagu yang tadi menggugah. Itu mestinya secara hukum agama kita nggak usah datang. Kita nggak usah datang. Kenapa? Itu perbuatan mungkar di situ. Cuma pertanyaannya kita enak nggak? Nggak enak. Nah, itu kadang-kadang nggak enak. Tapi sebenarnya kalau bicara hukum, jangan datang. Kenapa? Di situ setelin, diperdengarkan maksiat di situ. Kira-kira kalau nggak ada yang datang, dia nyanyi nggak? Lah kagak, nggak ada orang. Tapi kagak resep bawaannya. Kenapa dirian? Pertanyaan karena asik, apalagi ada nyawer lagi tuh. Kasih duit nyawer. Woi. Yang merah-merah 100.000, 50.000 nyawer, coba lihat. Dibas-ibas, makin asik dia goyangnya tuh. Ya Allah. Pada rata. Qala al-Hasni, telah berkata Imam Hasni, wa fi hadisi Anasin radhiyallahu anhu, datang satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man jalasa ala qainatin, siapa orang duduk di satu jamuan undangan, yastami'u minha, di situ dia dengerin ada perbuatan-perbuatan yang mungkar, dia ngedengerin musik-musik yang mungkar, dia dengerin asik tuh. Malah kadang-kadang tadi saya katakan menyawer, dia malah nyawer sekalian. Tuh. Apa kata Nabi? Subba fi uzunaihi al-anuku. Ya. Wal anuku bidomin nun wa bil maddi ar-rasasul muzab. Rawahu Ibnu Qutaibah. Orang yang hadir di satu jamuan, di situ didengarkan suara musik, kita asyik di situ. Ya. Maka nanti kata Nabi, dituangin di kedua telinganya itu apa tuh? Al-anuk, yaitu besi panas yang dilumerin. Jadi dicor dia punya telinganya dengan besi panas. Itu cuma dengerin doang.
Makanya kalau saya katakan tadi ada hadis mengatakan kalau kita diundang jamuan, di situ ada musik-musik, kita boleh kagak datang. Iya, bakal kita Datangnya besok, pas nggak ada acara datang ke rumah ini. Iya, Kita bilang mohon maaf, kemarin saya nggak bisa datang, saya sakit perut. Alasan apa? Kayak kita menghindari itu. Iya. Harusnya begitu. Cuma kadang-kadang kan Mana ada orang banyak omongannya, so alim lah, ya, so apa tuh, so ahli ibadah lah. Tapi itu memang prinsip mestinya. Coba deh, kalau kita bersikap begitu, besok-besok nggak ada yang begitu anunan. Iya, iya. Coba kalau ada orang acara bikin begitu, bikin manggil-manggil penyanyi dengan pakaian seksi, orang pada nggak datang karena maksiat. Besok-besok kira-kira manggil penyanyi lagi nggak? Enggak. Enggak laku, jangan. Cuma karena yang masalahnya yang nyawer itu. Jangan senam aja lagunya dangdut. Tuh. Kan nyaku jadinya. Ya nggak Senam semua aja itu. yang kagak ada istilahnya udah dangdut aja sajiannya udah. Ya kan. Iya. Lu bingung juga lewat sambil begini. Kayak aja. Udah kita kagak hadir. Nih keterangannya tambahan. Fa innal muslima, karena sesungguhnya orang Islam kita ini manhiyun an syuhudil majalisil lati ya'sillaha azza wa jalla fiha. Kita umat Islam dilarang, dicegah oleh agama kita dari menyaksikan di majlis-majlis yang di dalam majlis tadi terdapat orang-orang sedang berbuat maksiat. Kita datang saat acara jamuan, orang pada mabok, orang pada minum minuman keras disiapkan di situ. Itu kita dilarang datang. Li ghairi daruratin, kecuali memang terpaksa kita datang. Kita tahu orang pada mabok di situ, orang pada joget-joget dengan perbuatan maksiat, orang pada nyawer-nyawer. Tapi kita kalau nggak datang bahaya buat kita. Kita datang dengan terpaksa. Ya. Illa, kecuali kita datang juga in kana qadiran ala izalatil munkar. Kecuali kita berani datang dengan tujuan menghilangkan kemungkaran itu, merubah kemungkaran itu. Kalau nggak ada konsep seperti itu, nggak ada niatan merubah kemungkaran, kalau nggak terpaksa jangan datang. Ini kata Nabi, kata ulama ini. Dalilnya mana? Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 140. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan Allah telah menentukan hukum berdasarkan kitab yang Dia turunkan. Allah memutuskan satu hukum berdasarkan kitab yang Dia turunkan, kitab Al-Quran. Idza sami'tum ayatillah, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, yukfaru biha, dikufuri, diingkari kebenarannya, wa yustahza'u biha, dijadikan bahan olok-olok, ejek-ejekan. Ini kan kemaksiatan. Fala taqudu ma'ahum, maka jangan pernah duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai-sampai mereka mau merubah pembicaraannya daripada bentuk kemaksiatan. Selama mereka maksiat tinggalin. Tapi kalau sudah berubah pembicaraan yang bentuknya ibadah atau meninggalkan kemungkaran, boleh duduk. Kenapa alasannya? Innakum idam misluhum, karena kalau kita duduk bersama mereka, kita sama seperti mereka. Sama seperti mereka. No, hadisnya itu firman Allah di Quran tuh. Surat Al-Anfal ayat 25. Kenapa kita kalau kita duduk bersama mereka berarti dipandang sama kayak mereka? Tuh, kata Nabi apa? Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan. Takutlah dengan fitnah. Fitnah di situ balaan, bencana, wabaan, ya, musibah. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Karena kalau musibah itu turun, itu tidak hanya menimpa orang yang berbuat maksiat,
semuanya kena. Tuh. Wa'lamu, kata Allah, ketahui oleh kita, annallaha, bahwasanya Allah itu syadidul iqab, ya, maha keras dia punya siksaannya. Terakhir satu hadis. Haddatsana Muhammad ibnu Sobah, telah meriwayatkan satu hadis Muhammad bin Sobah. Qala haddatsana Ismail bin Zakaria, diriwayatkan lagi oleh kawannya Ismail bin Zakaria, an Muhammad bin Sauqah, dari Muhammad bin Sauqah, an Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari seorang bernama Nafi bin Jabir bin Mut'im. Qala haddatsani Aisyatu, haddatsatni Aisyatu radhiyallahu anha, aku telah disampaikan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Siti Aisyah berkata, dia langsung dapat dari Nabi. Apa perkataannya? Lihat nih. Ini bentuk hati-hati dengan musibah, yang kalau datang musibah itu menimpa bukan hanya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yagzu Jaisun al-Ka'bata. Bapak ingat ceritanya Abraha? Ingat Abraha yang menyerang apa tuh? Ka'bah. Yagzu Jaisun al-Ka'bata. Ada tentara-tentara menyerbu Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'idha kanu bibaida'a minal ardi, ketika mereka sudah berada di tempat yang lapang, di medan itu, medan perang, sudah siap tuh Abraha dengan tentaranya, dengan senjatanya lengkap, ya, dari kuda, onta, gajah, ya, dengan tentara siap untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka sudah berada di medan perang, kata Nabi, yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah binasakan dari yang pertama sampai akhir semuanya. Yang ada di situ binasa semuanya. Gajahnya, ontaknya, kudanya, yang nunggangin, yang jalan kaki, semuanya mati di situ. Qalat, maka Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Nabi utusan Allah, kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim, kenapa Allah binasakan semua yang ada di situ? Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum, padahal di situ nggak semuanya pengen ngancurin Ka'bah. Mungkin saja di situ ada yang cuma nonton doang, ya kan? Gue pengen lihat bagaimana tentara Abraha yang pengen ngancurin Ka'bah, dia nggak ikut perang, cuma nonton doang tuh. Ada yang dagang lagi tuh, banyak tentara nih. Kalau dagang es laku nih, dagang es di situ, ya, dagang melontong, cari untung banyak orang di situ. Kan dia nggak sehari dua hari kan, nggak sehari dua hari pasang tenda tuh di situ. Itu yang dagang lontong, yang dagang es, mati juga. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Nabi utusan Allah, kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum, kenapa dibinasakan semua padahal gak semuanya perang? Mungkin aja orang dagang, orang cuma lewat doang, numpang lewat doang, cuma lihat lewat doang tuh, mati semuanya. Apa kata Nabi? Qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah binasakan semuanya, orang pertama dan orang yang terakhir. Summa yub'asuna ala niyatihim, nanti dibangkitkan di hari kiamat tergantung niatnya. Saya nggak perang kok, saya nggak tujuan ngancurin Ka'bah, saya cuma dagang doang. Kenapa namanya itu? Itu namanya apa tuh? Orang ketiban bulung pesial. Emang milih bulung pesial apa sih? Bulung apa bulung? Bulung apa bulung? Sialnya. Sialnya. Kalau sial tenar.
Ketiban sial, ketiban pulung katanya. Pulung apa pulung? Untungan. Mana-mana kita lagi jalan jatuh itu ambruk kan bukan pulung namanya. Jadi itu orang yang ada di situ yang cuma sekedar ya, kalau ada acara jamuan pernikahan ada penyanyi di situ tiba-tiba pesawat jatuh mati semua kan? Mati nggak kira-kira? Lah di situ nggak semuanya orang nyanyi, nggak semuanya orang maksiat, ada nyuci piring, ya kan? Ada yang nganterin buah makanan yang kurang, itu mati juga. Nanti dibangkitkan Allah tergantung dia punya. No dikelodok no kebakaran no gelodok no. No gelodok no tempat maksiat tuh kemarin tuh ada yang pelacuran, ya, yang gay di sana tuh, yang mabuk-mabukan tuh kebakaran tuh lantai berapa tuh mati tuh. Tapi kan nggak semuanya orang pada mabuk, nggak semua orang maksiat. Ada yang kerja di situ, ada satpamnya, ada yang tukang nyapunya mati juga tuh. Nanti dibangkitkan tergantung. Kayak gua ayam nih, gas kita ditanya yang nonton mainan deh. Semuanya kebahagiaan. Pokoknya makanya hati-hati. Di sini satu pelajaran buat kita. Hati-hati, kita jangan usaha kalau bisa nih jangan duduk-duduk hadir di satu tempat di mana di situ maksiat sedang bergejolak. Insya Allah pelihara kita dan keluarga kita dari maksiat. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.